Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fakir Setervani. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja saya setelah mengikuti pelatihan prakerja dengan judul Blended Learning. Masuk dalam presentasinya yaitu yang pertama modul pembelajaran. Untuk modul pembelajarannya sendiri yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan rekreasi atau PJOK dengan materi role depan dan role belakang. Kenapa saya mengambil modul pembelajaran ini? Karena hal ini sesuai dengan profesi saya sebagai guru olahraga. Lalu yang kedua yaitu masuk dalam tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran sendiri saya memiliki 4 poin. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mendeskripsikan gerakan role depan dan role belakang dengan rinci. Untuk kompetensinya yaitu mengidentifikasi gerakan role depan dan role belakang. Lalu yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan langkah-langkah gerakan role depan dan role belakang dengan lengkap. Untuk kompetensinya yaitu mengidentifikasi langkah-langkah gerakan role depan dan role belakang. Yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan hal-hal yang dihindari dalam melakukan gerakan role depan maupun role belakang dengan baik dan benar. Untuk kompetensinya yaitu mengidentifikasi hal-hal yang dihindari dalam gerakan role depan dan role belakang. Lalu yang terakhir dalam tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mempraktekkan gerakan role depan dan role belakang sebanyak 3 kali dengan benar. Untuk kompetensinya yaitu mempraktekkan gerakan sebanyak 3 kali. Masuk dalam profil murid. Untuk pembelajaran pada materi ini dapat diikuti oleh peserta didik jenjang SMA kelas 10 yang sudah mengikuti mata pelajaran PJOK. Lalu karakteristik peserta didik terdapat 3 poin, yaitu yang pertama karakteristik biologis. Untuk siswa memiliki tumbuh kembang yang baik dan normal. Lalu yang kedua yaitu karakteristik kognitif. Siswa sudah dapat membayangkan hal abstrak dalam kemampuan membayangkan. Hal ini dikarenakan siswa yang saya ajar tentunya kelas 10 tingkat jenjang SMA yang sudah masuk dalam kategori remaja, bahkan ada beberapa siswa yang sudah memiliki pemikiran yang dewasa. Tentunya untuk membayangkan sesuatu atau hal-hal yang abstrak itu sudah hal-hal yang normal. Lalu selanjutnya siswa juga mayoritas sudah dibekali materi senam dasar di jenjang SMP, dan siswa juga mampu mandiri dalam pembelajaran praktek dan diskusi. Selanjutnya sosio-emosional. Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan suasana yang ceria, mayoritas memperhatikan dengan tenang dan aktif. Hal ini dikarenakan untuk siswa saya sendiri memiliki karakteristik yang aktif dalam pembelajaran dan memiliki ketertarikan dalam praktek. Dalam kasus ini yaitu mata pelajaran PJOK. Lalu selanjutnya masuk dalam bukti dan asesmen pembelajaran. Di sini yaitu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama yaitu formatif 1. Untuk aktivitas pembelajarannya, guru menugaskan siswa secara berkelompok dengan materi role depan dan role belakang, langkah-langkah melakukan gerakan, dan hal-hal yang dihindari. Lalu setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Untuk bentuk evaluasinya yaitu penugasan. Lalu yang kedua ada sumatif 1. Siswa diminta untuk mengerjakan kuis dengan menggunakan media pembelajaran online yaitu Quizizz, dengan bentuk evaluasinya yaitu kuis. Lalu selanjutnya ada sumatif 2. Di sini aktivitas pembelajarannya adalah praktek gerakan role depan dan role belakang secara individu sebanyak 3 kali. Untuk bentuk evaluasinya yaitu praktikum. Lalu selanjutnya ada formatif 2, yaitu guru mereview kembali materi pembelajaran yang sudah berlangsung, yaitu bentuk evaluasinya adalah rubrik. Masuk dalam hal selanjutnya yaitu materi belajar. Itu di sini saya memiliki 2 pertemuan dikarenakan untuk pembelajaran ini tidak cukup kalau misalkan dijadikan 1 pertemuan saja. Jadi untuk yang pertemuan pertama yaitu aktivitas 1,
guru memutarkan video pembelajaran, gerakan roll depan dan roll belakang dari YouTube. Nah, hal ini termasuk dalam pembelajaran yang asinkronus, yaitu dengan durasi menit, yaitu 15 menit. Untuk linknya sudah saya lampirkan. Lalu aktivitas kedua yaitu setelah siswa melihat atau menonton pembelajaran YouTube, lalu guru menugaskan siswa secara berkelompok dengan materi roll depan dan roll belakang, lalu langkah-langkah melakukan gerakan dan hal-hal yang dihindari, yaitu siswa membentuk kelompok, lalu setelah membentuk kelompok mengerjakan topik-topik tersebut yang terdiri dari 6 topik. Di sini saya menggunakan media pembelajaran online yaitu Padlet. Jadi setelah siswa membentuk kelompok lalu bisa mengakses Padletnya, satu kelompok satu topik. Setelah itu dikerjakan selama 15 menit lalu dipresentasikan. Yang terdapat pada aktivitas ketiga yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, di sini termasuk dalam pembelajaran sinkronus. Lalu selanjutnya, setelah siswa mempresentasikan selama 30 menit, kenapa estimasinya 30 menit? Karena 6 kelompoknya 5 menit, jadi total keseluruhannya adalah 30 menit. Lalu setelah mempresentasikan, yaitu selanjutnya adalah siswa diminta untuk mengerjakan kuis dengan menggunakan media pembelajaran online yaitu Quizzes. Nah, dengan Quizzes ini terdiri dari 10 soal. Jadi siswa diminta untuk mengisi kuis tersebut selama 30 menit pembelajaran. Nah, untuk pertemuan keduanya yaitu difokuskan dalam pembelajaran praktikum, yaitu untuk aktivitas satunya itu praktek gerakan roll depan dan roll belakang secara individu sebanyak 3 kali. Nah, tidak hanya ini, jadi untuk rangkaian pembelajarannya yaitu yang pertama tentunya siswa diharuskan untuk pemanasan. Jadi 80 menit ini tidak full praktek pembelajaran, jadi untuk rangkaian pertama itu pemanasan, lalu selanjutnya terdapat absen dan lain-lain, lalu baru masuk dalam pembelajaran praktek. Nah, di sini masuk dalam pembelajaran sinkronus. Lalu aktivitas kedua, setelah pembelajaran praktek selesai, satu persatu siswa melakukan gerakan sebanyak 3 kali, entah itu roll depan maupun roll belakang, lalu siswa dikumpulkan kembali, masuk dalam aktivitas kedua yaitu guru mereview kembali materi pembelajaran yang termasuk dalam pembelajaran sinkronus, yaitu berdiskusi interaktif di kelas. Lalu selanjutnya di sini terdapat alat atau bahan belajar. Yang pertama yaitu terdapat alat pembelajaran, tentunya dibutuhkan ruang kelas dan matras. Kenapa matras? Karena saat pembelajaran praktikum siswa harus diutamakan yaitu safety, atau harus mengutamakan keselamatan siswa. Jadi untuk menghindari cedera diperlukan matras. Lalu selanjutnya ada bahan belajar yaitu YouTube, Quizzes, dan Jamboard. Ini terdapat kesalahan, maksudnya Padlet. Lalu selanjutnya yaitu referensi belajar, tentunya terdapat buku PJOK untuk siswa SMA sederajat kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Lalu terdapat link-link pembelajaran seperti link YouTube, lalu terdapat link diskusi yaitu Padlet, lalu untuk uji kompetensinya menggunakan Quizzes. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.